2 tahun dilarang mudik akibat pandemi COVID-19 membuat masyarakat memendam rindu panjang akan kampung halaman. Tahun ini diperkirakan 79,4 juta pemudik akan balas dendam mudik lebaran. Lalu bagaimana agar mudik lebaran ini bisa tetap berjalan aman dan nyaman? Berikut wawancara khusus Ajat Wiratama dengan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi. Bicara tentang euforia mudik tahun ini tentu harus direspon secara cermat dan hati-hati karena mobilitas masyarakat dipastikan akan sangat tinggi. Lalu bagaimana sebetulnya masyarakat bisa memastikan kepatuhan akan aturan yang tadi ditetapkan oleh pemerintah dan pengawasannya terlaksana dengan baik? Ya, ini Mas Ajat, jadi dari segi kita pemerintah ini kan sudah 2 tahun tidak mendesain kegiatan mudik ya. Ini juga tentu saja perlu semacam belajar ulang terhadap dalam hal menata dan menyiapkan mudik ini. Sementara bagi mereka yang akan mudik, justru 2 tahun puasa mudik ini menjadi kesempatan dia untuk beramai-ramai untuk mudik, sehingga ada satu sisi kita persiapannya harus matang betul, satu sisi kemungkinan lonjakan mudik akan sangat tinggi, diperkirakan di atas 80 juta ya. Karena itu memang jauh-jauh hari kita sudah menyiapkan diri, kita tata sebaik-baiknya agar bagaimana nanti puncak mudiknya itu betul-betul bisa kita kendalikan dengan baik. Artinya ini sebetulnya mudik pertama ya di masa pandemi yang butuh skenario khusus begitu? Betul, karena kan kita 2 tahun sudah nggak pernah melayani mudik kan, sehingga harus belajar ulang ini gitu. Baik itu dari pihak keamanan maupun dari pihak transportasi itu harus belajar ulang. Sementara masyarakat karena juga sudah 2 tahun tidak mudik, sekarang ini semacam balas dendam untuk mau mudik besar-besaran, sehingga persiapannya harus ekstra keras betul ini. Gitu. Skenarionya seperti apa untuk bisa memastikan kepatuhan akan aturan, kemudian mengawasi apakah masyarakat ini sudah di booster atau belum? Ini bagaimana? Untuk pengawasan nanti setelah kegiatan tentu saja tidak mudah ya. Karena itu yang penting kita ketuk kesadaran masyarakat jauh-jauh hari agar segera booster ini. Jadi paling nanti kalau kita ingin melakukan pengecekan itu paling model randomisasi, tidak mungkin semuanya diperiksa dengan 86 juta orang itu. Karena itu kesadaran masyarakatlah yang sekarang harus menjadi tumpuan kita. Kenapa? Karena sudah terbukti menunjukkan bahwa booster ini adalah cara yang paling ampuh untuk mengendalikan COVID, karena mereka yang sudah di booster itu rata-rata tingkat kekebalannya itu naik beberapa kali lipat dibanding mereka yang baru vaksin 1 kali ataupun 2 kali. Karena itu booster ini menjadi cara untuk mengatasi kemungkinan yang tidak diharapkan, yaitu melonjaknya COVID-19 pasca Lebaran seperti tahun-tahun yang lalu. Baik, kalau orang dari Jakarta atau kota-kota besar disuntik vaksin karena memang ingin pulang ke kampung halaman, lalu bagaimana dengan daerah-daerah yang kita tahu tingkat vaksinasinya masih sangat rendah? Ini kan juga harus dilindungi, Pak Menko. Betul Mas Ajat, jadi vaksinasi ini memang diutamakan wilayah-wilayah yang nanti menjadi tempat pemberangkatan mudik. Antara lain adalah wilayah Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan kota-kota besar di Jawa Timur, dan kota luar Jawa termasuk Medan, Makassar, dan seterusnya. Akan tetapi tempat-tempat yang nanti menjadi tujuan dari mudik juga kita siapkan. Karena itu vaksinasi ini tetap kita gencarkan di semua sektor, di semua bagian, dan kita menggunakan momentum Lebaran ini untuk momentum puasa ini kita adakan namanya vaksinasi Ramadan. Bahkan juga pondok-pondok pesantren. Jadi sekarang ini Pak Menteri Agama juga sudah menggerakkan pondok-pondok pesantren yang santrinya nanti akan pulang ke kampung, itu juga sekarang diadakan booster. Baik, ini terkait dengan mitigasi. Hal apa yang memang menjadi perhatian penting ya selain mengejar vaksinasi COVID-19, Pak Menko? Yang harus disiapkan tentu saja adalah transportasi. Karena itu saya himbau melalui wawancara ini kepada mereka yang akan mudik supaya melakukan rem check. Ya. Jadi mengecek kelayakan kendaraan yang akan dipakai.
terutama roda 4 kalau memang belum layak segera dimasukkan di bengkel sehingga ketika mau berangkat betul-betul kendaraannya sangat prima. Kemudian mereka yang akan naik menggunakan sepeda motor masih ada alternatif, yaitu naikkan saja sepeda motornya itu kepada kereta api dan ataupun kapal, dan Pak Menteri Perhubungan sudah menjamin bahwa nanti gratis, tidak dipungut biaya. Ini untuk mengurangi jumlah mudik berkendara sepeda motor. Kenapa? Karena beberapa kali pengalaman selama ini kecelakaan lalu lintas dalam masa-masa mudik itu sebagian besar diakibatkan oleh kendaraan sepeda motor. Kemudian untuk jalur udara juga sudah kita siapkan, misalnya untuk wilayah Bandara Soekarno-Hatta itu nanti dua runway, 2 tempat landas pacu semuanya digunakan. Setelah selama ini tidak digunakan, hanya menggunakan 1 landas pacu, nanti untuk Lebaran ini akan 3-tiganya digunakan, dan sekarang juga sudah pada tahap pembenahan bagian-bagian yang perlu dibenahi karena sudah sekian 2 tahun tidak terpakai. Kemudian jalur laut juga sama, ini kita siapkan. Pak Menhub akan melarang kapal-kapal kecil untuk melakukan pelayanan karena itu akan ngerecoi, akan membuat ribet, karena itu hanya kapal-kapal besar yang nanti dibolehkan untuk melayani selama mudik ini. Kemudian untuk jalur darat kita juga sudah menyiapkan 2.500 km tol, itu akan kita tata betul. Kemudian melibatkan 48 pengelola jalan tol yang juga sudah kita minta untuk siap-siap. Ada 66 ruas jalan tol yang juga sudah kita siapkan, dan termasuk nanti tempat-tempat pemberhentian itu akan disiapkan juga vaksinasi untuk mereka yang nanti ketahuan ternyata mereka belum vaksin. Kemudian untuk mengatasi kemungkinan kelangkaan bahan bakar BBM, nanti di samping disediakan di tempat-tempat depot BBM itu disiapkan juga kendaraan termasuk jenis sepeda motor untuk membawa bensin, membawa BBM untuk diantar ke tempat-tempat daerah macet, sehingga mereka-mereka yang terbentur oleh kemacetan itu tidak akan mengalami hambatan ketika membutuhkan BBM di tempatnya itu. Dan ini sudah kita siapkan semua, koordinasinya dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Pertamina nanti akan bergerak bersama-sama untuk membantu, termasuk